Halo semuanya, kembali lagi. Ini part 2 dari episode sebelumnya. Episode sebelumnya kita membahas Yahudi yang berusaha memusnahkan ras kulit putih. Kita lanjut. Jika terbukanya perbatasan mulai diprotes, Yahudi akan memakai orang-orang kaya dan punya influence dan audiens besar untuk mempromosikan migran itu baik untuk orang kulit putih. Jadi jika kebijakan mereka yang membuka perbatasan dan membiarkan orang masuk ke satu negara secara ilegal, mereka akan jadi kalau kebijakan mereka diprotes, mereka akan memakai influence orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya kuasa untuk meyakinkan kepada orang banyak kalau imigran itu baik untuk orang kulit putih. Faktanya tidak. Dan orang-orang yang dibayar ini untuk meyakinkan kita bahwa imigran itu baik, itu adalah bagian dari mereka. Itu adalah kaki tangan mereka atau anjing peliharaan mereka. Yahudi perlu memakai kekuatan politik mereka untuk menumbangkan orang di sayap kanan dan mulai mensupport orang India pintar untuk menggantikan mereka. Jadi orang-orang Yahudi di politik, seorang politisi Yahudi berusaha membuat kita yakin bahwa orang India yang pintar, katanya pintar, itu perlu mengganti pekerja orang-orang kulit putih. Dan mereka berbondong-bondong melakukan migrasi besar dan membiarkan orang India masuk. Yahudi bukan cuma merusak kulit putih dari luar, tapi dari dalam juga. Mereka akan mempromosikan feminisme, degenerasi, dan pornografi. Inilah tujuan besar mereka. Mereka bukan cuma menghancurkan ras kulit putih dari luar dengan membawa orang asing dari luar wilayah masuk ke dalam dan merusak dan menjadikannya ras campur semua dan menjadikan orang kulit putih minoritas. Mereka juga menyerang kulit putih dari dalam lewat gerakan feminisme. Feminisme itu dipelopori oleh seorang perempuan. Seorang perempuan ini juga Yahudi. Jadi ketika perempuan masuk dalam dunia kerja, mendapat pendidikan yang lebih tinggi daripada laki-laki, perempuan akan berkata dia tidak butuh laki-laki. Itu yang Yahudi inginkan. Jadi ketika perempuan tidak butuh laki-laki, orang kulit putih tidak akan bereproduksi dan tidak akan punya anak, sehingga orang kulit putih di generasi selanjutnya akan hancur. Bukan cuma itu, mereka juga mempost propaganda seperti pornografi. Kalian tahu, industri video porno besar di dunia itu dikendalikan oleh Yahudi. OnlyFans Yahudi, Tinder Yahudi, Pornhub Yahudi, bahkan Pornhub sendiri dipunyai oleh seorang rabbi. Mereka melakukan ini untuk menurunkan hasrat seorang laki-laki yang ingin bekerja dan membuat keluarga. Kalian harus mengerti, di zaman dulu untuk laki-laki dapat melihat sebelum era pornografi, sebelum Yahudi mempush semua pornografi ini, untuk laki-laki melihat tubuh wanita telanjang, dia harus kerja, punya banyak uang, punya penghasilan, dan sebagainya, dan punya istri yang baik, baru dia dapat melihat tubuh wanita telanjang. Sekarang, pornografi, laki-laki bisa membuka internet dan melihat video porno, dan melihat perempuan telanjang, tidak perlu harus bekerja keras lagi. Karena dulu, laki-laki melihat wanita telanjang harus bekerja dan punya pekerjaan. Sekarang tidak. Itu yang Yahudi inginkan. Jadi laki-laki tidak punya keinginan lagi untuk bekerja, tidak punya keinginan lagi untuk membuat diri mereka lebih baik, tidak punya keinginan lagi untuk mencari uang lebih banyak. Itulah yang Yahudi inginkan. Yahudi menginginkan laki-laki lemah, dan Yahudi juga menginginkan perempuan independen. Perempuan independen tidak butuh laki-laki. Laki-laki lemah tidak akan mendapatkan perempuan. Itu yang Yahudi inginkan. Jadi Yahudi mempush propaganda LGBT, pornografi, dan feminisme. Bahkan dengan mendorong gerakan hak sipil itu akan melonggarkan persatuan kulit putih. Gerakan-gerakan hak sipil
itu tidak menguntungkan semua orang, tapi hanya menguntungkan satu orang saja, satu kelompok saja. Siapa? Yahudi. In brief, seorang wanita Yahudi yang punya peran penting dalam gerak feminisme di Amerika, mendorong hak reproduktif, ketentraman, hak kerja wanita, kesetaraan hak di bawah hukum, dan kesetaraan gender. Gerakan ini dimulai pada awal tahun 1960-an. Jadi in brief, seorang Yahudi dari Amerika adalah salah satu pelopor dalam gerakan feminisme. Dia mendorong perempuan untuk masuk dalam dunia kerja, mendorong perempuan untuk mendapatkan hak reproduktif, hak kesetaraan, dan memastikan perempuan mendapat pendidikan yang lebih besar. Dia memastikan perempuan itu independen. Alasannya, itu yang Yahudi inginkan. Ketika perempuan independen, dia tidak butuh laki-laki lagi. Asosiasi Nasional Kemajuan Orang Kulit Berwarna atau NAACP. Tujuan organisasi ini adalah menghapus segresi, menghapus diskriminasi, menghapus pencabutan hak, menghapus kekerasan rasial. Kalian harus tahu, organisasi Asosiasi Nasional Kemajuan Orang Kulit Putih atau NAACP itu dikendalikan oleh siapa? Yahudi. Joel Spinrad, Julius Rosenwald, Jacob Schiff, Lillian Wald, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang petinggi dari asosiasi nasional ini. Dan beberapa komunis juga dibalik dari NAACP, seperti Florence Kelly, William English Walling, dan Jacob Dickford. Semuanya untuk apa? Untuk Yahudi. Tujuannya apa? Menghapus kulit putih. Bagaimana seorang rabi bisa berakhir menjadi owner dari perusahaan pornografi terbesar di dunia? Karena tujuan mereka memastikan laki-laki tidak punya tujuan, memastikan laki-laki melupakan tujuan mereka sebagai laki-laki yang terlahir di dunia, menjadi kuat, menjadi kaya, menjadi pintar, dan membuat mereka lupa dengan hal itu. Mereka membuat mereka lupa dengan cara apa? Mengalihkan perhatian mereka dengan pornografi. Manajer dana lindung, hedge fund manager, adalah orang yang mengelola dan lindung nilai. Manajer ini bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi, memantau portofolio, dan mengelola risiko. Manajer dana lindung Yahudi membantu dalam merusak pekerja kulit putih dan membuat mereka terpuruk. Dari 25 top manajer dana lindung di Amerika, 18 diantaranya adalah Yahudi. Seperti Jim Simmons, John Paul Singer, Daniel Och, dan George Soros. Tahun 2021, 77% dari angka bunuh diri pria di Amerika itu adalah pria kulit putih. Media-media Yahudi tidak akan memperbesar fakta ini. Dan itu fakta. Karena kenapa? Itu yang mereka inginkan. Yahudi mau kulit putih merusak diri mereka sendiri. Dan ketika mereka merusak diri mereka sendiri, Yahudi suka. Karena kenapa? Itu tujuan mereka. Menghapus ras kulit putih di dunia. Kenapa? Mereka adalah Amalek. Dan banyak orang-orang kulit putih yang bunuh diri. Banyak di antara mereka adalah laki-laki. Dan ketika laki-laki bunuh diri, perempuan independen, tidak ada generasi selanjutnya. Itulah yang Yahudi suka. Yahudi akan mengajar kulit putih untuk membenci diri mereka sendiri. Mereka akan mengatakan kalau kulit putih sudah rasis dari lahir. Jika cara itu tidak bekerja, mereka memperingati orang kulit putih terpelajar untuk tidak bereproduksi seperti Paul Ehrlich. Jadi, mereka mendoktrin orang kulit putih dari kecil dan meyakinkan kepada mereka bahwa mereka adalah ras yang paling rasis. Padahal tidak. Ras yang paling rasis, yang paling benci, dan yang paling sadar atas perbedaan itu Yahudi. Jika cara itu tidak bekerja, mereka akan menakut-nakuti orang terpelajar kulit putih agar tidak bereproduksi. Dengan cara apa? Dengan feminisme. Jadi feminisme menakuti orang Yahudi karena feminisme memperkuat perempuan, menjadikan perempuan setara dengan
membuat perempuan yakin, perempuan percaya kalau perempuan setara dengan laki-laki, sehingga laki-laki takut menikah dengan perempuan dan perempuan menghancurkan hidup laki-laki. Begitulah orang kulit putih berusaha mendoktrin pikiran orang-orang terpelajar agar tidak bereproduksi. Itu yang mereka inginkan. Ketika mereka tidak bereproduksi, tidak ada lagi generasi selanjutnya. Dan ketika tidak ada generasi selanjutnya, orang kulit putih akan menjadi minoritas dari orang kulit berwarna. Cendekiawan Yahudi akan membuat sebuah teori yang menyatakan ras adalah konstruksi sosial, yang berarti ras tidak memiliki dasar biologis dan hanya merupakan hasil dari pilihan politik dan sosial, seperti yang dikatakan oleh seorang Yahudi, Franz Boas. Menariknya adalah mereka juga masih menetapkan kalau Israel hanya boleh ada satu etnis, yaitu Yahudi. Jadi orang-orang terpelajar Yahudi seperti Franz Boas akan meyakinkan kepada orang-orang kulit putih kalau ras itu tidak ada hubungannya dengan biologis. Jadi kalau kalian kulit putih, kalian bukan ras kulit putih. Bisa jadi kalian kulit putih tapi ras kalian hitam, atau ras kalian Afrika atau India sebagainya. Jadi orang Yahudi ini berusaha meyakinkan kepada kita bahwa kita bukan ras apapun. Faktanya itu bohong. Ras itu sangat erat hubungan kaitannya dengan biologis. Dan yang paling menarik adalah orang seperti Franz Boas itu adalah Yahudi. Dan Israel cuma boleh menerima satu etnis, yaitu Yahudi. Kenapa orang tidak boleh menjadi Yahudi? Sangat benar. Baiklah, terima kasih untuk video panjang kali ini. Ini video panjang pertama saya. Alasan kenapa saya jadikan part 2, karena memori penyimpanan HP saya penuh. Jadi terima kasih. Semoga informasi yang saya sampaikan belum tentu benar. Saya harap kebijakan teman-teman. Cari tahu sendiri, riset sendiri, cerna sendiri. Saya harap suara saya jelas. Terima kasih.